Saya itu paling kesal ya sama orang kalau misalnya ngelihat orang yang lagi depresi itu langsung menghakimi ya, langsung ngejudge gitu dan langsung kasih saran. Seperti kayak kamu orangnya kurang ibadah soalnya, kurang dekat sama Tuhan. Kamu sih maksiat terus. Kamu nggak pernah sholat kayak gitu-gitu. Saya itu kesal kenapa? Karena gimana ya? Anda itu buang-buang waktu loh. Anda itu ketika ngomong kayak gitu ya, pertama Anda buang-buang waktu, yang kedua itu sangat-sangat menyinggung sekali gitu loh. Kenapa saya bilang itu buang-buang waktu? Karena mereka lagi di kondisi paling bawah. Mereka di kondisi yang paling bawah. Ketika Anda kasih kasih apa ya, kayak saran dan menghakimi gitu ya, itu malah mental, malah menjauh, nggak masuk di otak gitu loh. Saya akan jelaskan dulu kenapa hal itu percuma gitu loh ketika Anda memberikan saran dan menghakimi orang-orang yang merasakan depresi. Oke, mari kita masuk ke materinya ya. Oke, di sini sudah ada whiteboard anyway. Jadi gini Bapak Ibu, kalau misalnya ya oke lah, Anda tidak merasakan apa-apa ya, kayak biasa saja itu. Mungkin ada di sekeliling Anda, entah itu keluarga, kolega, ya, terus teman, oke, terus siapa lagi ya, pokoknya orang di sekitar Anda lagi merasakan yang namanya depresi. Seringkali orang itu ketika memberikan saran ya, niatnya baik, tapi caranya salah dan tidak efektif, gak berguna, buang-buang waktu. Adalah orang yang depresi itu karena kurang dekat, jauh dari Tuhan, jauh dari Tuhan, jarang ibadah atau nggak pernah ibadah. Orang depresi itu karena maksiat mulu, oke. Terus habis itu apalagi, misalnya di sini kurang bersyukur, apalagi ini adalah ujian gitu kan. Saya kasih tahu ya, ini nggak salah, ini nggak salah. Dari segi niat bagus ya untuk mengingatkan. Terus memang benar juga, bisa jadi depresi itu karena hal-hal tersebut itu, karena jauh dari Tuhan ya, jauh dari Allah, kurang ibadah, maksiat, kurang bersyukur, ujian dan macam-macam. Cuman masalahnya salah timing. Oke, timingnya salah Bapak Ibu. Ketika orang lagi depresi itu jangan dikasih wejangan-wejangan kayak gini, nggak penting bagi mereka. Ketika Anda memberikan wejangan, memberikan saran ke orang yang depresi, mental Bapak Ibu, nggak didengerin. Oke, bahkan orang yang depresi itu ya, itu sampai di taraf kayak meragukan Tuhan. Dan mungkin bisa jadi ya awalnya meragukan Tuhan ya, tapi karena Anda suka seperti ini ya, memberikan saran-saran ini gitu ya, itu malah jadi ateis malah. Justru malah Anda yang menyebabkan orang yang depresi itu malah jadi ateis gitu loh. Oke, karena ilfeel sama Anda. Dan saya akan kasih tahu Bapak Ibu kenapa hal itu percuma ya. Anda memberikan saran ke orang yang depresi itu percuma. Karena gini Bapak Ibu, saya akan menunjukkan yang namanya, bentar ya, peta kesadaran David R. Hawkins. Mana nih? Nah ini dia. Oke, Bapak Ibu bisa melihat map of consciousness, peta kesadaran yang dibentuk ya, didevelop oleh David R. Hawkins. Anda perhatikan bukan yang paling kiri ya, yang ini area peace ya, enlightenment, peace, joy, love, reason, acceptance dan macam-macam. Oke, saya mau mengajak Anda untuk fokus di bagian bawah ini. Oke, di bagian bawah ini. Bentar, kameranya nggak. Nah ini,
Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa orang yang depresi itu emosinya, ya, name of level atau emosinya. Orang yang depresi emosinya tuh dua di bawah, yaitu guilt dan shame. Apa itu guilt and shame? Guilt itu merasa bersalah, Bapak Ibu. Oke, emosinya tuh dominan kayak rasa bersalah. Ya, misalnya kalian pernah dengar nggak sih orang-orang yang ngomong kayak gini gitu ya? Apa yang aku lakuin tuh salah terus deh. Aku capek ngelakuin ini gitu. Aku capek ngejalanin hidup. Apapun yang aku lakukan salah mulu. Pernah dengar, Bapak Ibu? Atau mungkin Anda sedang mengalami itu atau pernah mengalami hal itu. Nah, itu guilt, rasa bersalah. Dan itu dominan. Sekali lagi itu dominan. Lalu yang paling bawah banget dan paling bahaya adalah shame. Shame itu kalau misalnya ditranslasikan ya, diartikan itu bahasa Indonesianya adalah merasa malu. Tapi kalau saya sih lebih nyebutnya hina. Oke, merasa hina. Bayangin Bapak Ibu, orang depresi, emosi dominannya adalah shame, merasa hina, dan juga guilt, merasa bersalah. Itulah kenapa rata-rata ya kebanyakan orang yang depresi itu pengen mengentetkan diri karena mereka merasa kayak nggak berguna lagi hidup teh, udah nggak berguna, apapun yang dia lakukan itu salah mulu gitu. Aku nggak layak untuk hidup gitu kan. Orang yang depresi dominannya merasa bersalah dan juga hina gitu ya. Terus Anda tiba-tiba ya, sorry hapus, Anda nih tiba-tiba gitu ya, kucul ya, ini orang yang depresi nih, orang yang depresi. Anda nih tiba-tiba datang ke orang yang depresi, kamu sih kurang bersyukur ya kan, terus kamu soalnya jauh dari Tuhan, kamu jarang ibadah, kamu jangan sambat terus, ini adalah ujian. Saran Anda sekali lagi ya, nggak salah ya, niatnya baik. Yang Anda lakukan salah itu satu-satunya soal timing ya, timing Anda salah. Ketika Anda mungkin di sekitaran Anda gitu ya, di sekitaran Anda itu ada orang yang depresi gitu ya, Anda jangan ngelakuin ini. Karena orang yang depresi, karena dia ngerasa hina dan juga ngerasa bersalah ya, merasakan rasa bersalah yang amat sangat gitu ya, mereka itu lagi di kondisi ya meragukan Tuhan ya, ragu akan Tuhan, RT ya, ragu akan Tuhan, ragu sama Allah. Kalau misalnya Anda ya datang tiba-tiba langsung ngejat, langsung kasih saran, yang awalnya ragu jadi yakin kalau tidak ada Tuhan, YTT ya, yakin kalau misalnya tidak ada Tuhan, nggak ada orang yang paham kondisiku, Tuhan aja nggak ngirimkan orang yang memahami aku. Oke. Nah, soalnya gini Bu, mungkin untuk yang agama lain tolong disesuaikan ya. Ini karena saya agama Muslim, agama Islam, dan saya seorang Muslim, ini lebih relate ke saudara-saudara saya yang Muslim juga. Seringkali orang-orang Muslim ya, kalau misalnya ada orang depresi itu mengingatkannya adalah kalau misalnya kamu depresi itu sholat, karena sholat itu adalah apa nih? Gambar apa? Sorry, ini oke, adalah ini jelek banget gambarnya, bentar ya. Ini deh, set set apa ini? Yap, tiang agama. Oke,
agama. Oke. Sholat adalah tiang agama. Jadi kalau misalnya kamu depresi, sholatlah gitu kan. Banyak tuh orang-orang Islam yang memberikan saran ke teman-teman kita yang depresi gitu ya, untuk ibadah, sholat ya, ingat Allah. Nggak salah, nggak salah. Cuman kayaknya banyak orang muslim yang kurang ini ya, kurang paham betul bahwa syarat sahnya sholat adalah salah satunya ya, yang paling penting, akal sehat. Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira deh ya, saya akan tunjukin map of consciousnya lagi. Kira-kira orang depresi yang emosinya di bawah banget itu berakal sehat nggak? Mohon maaf nih untuk teman-teman yang depresi yang lagi nonton ini, mohon maaf dah. Kira-kira aja orang yang lagi merasakan depresi dan emosi dominannya adalah merasa hina dan merasa bersalah gitu ya, emosinya di bawah banget nih, apakah itu berakal sehat? Sedangkan kalau di peta kesadarannya David R. Hawkins, akal sehat itu reason, nih yang biru nih, bawahnya love, reason, predominant emotional state, understanding, memahami, oke, meaningful, isnya itu meaningful, berarti, terus disuruh sholat. Orang yang merasa guilt dan shame, yang mana predominant emotional state-nya ya, emosi dominannya, kalau shame tuh humiliation. Okay. Humiliation itu apa ya? Ya kayak menyakiti diri sendiri, ya humility aja ya. Dan blame, menyalahkan. Emosinya tuh menyalahkan diri sendiri. Kalau humiliation tuh udah pikirannya, wah udah kacau banget lah ya. Tuh, ini isnya tuh miserable, kacau. Oke. Dan prosesnya nih yang shame nih, baca elimination, eliminasi, alias mengentetkan diri. Kalau yang guilt, prosesnya destruction, penghancuran, menghancurkan diri sendiri. Gini, orang yang depresi mau disuruh sholat, Bapak Ibu, saran Anda bagus, cuman salah timing aja. Oke. Karena pondasinya tuh akal sehat Bapak Ibu ya. Saudara-saudaraku yang Islam, yang Muslim ya. Pondasinya nih, saya tulis nih, pondasi adalah akal sehat. Kalau misalnya akal sehatnya nggak ada, mana ada pondasinya jadi kuat. Pondasinya tuh jadi lemah, ringkih, atau malah tidak ada sama sekali. Terus gimana caranya kalau misalnya akal sehatnya nggak ada terus disuruh sholat? Saya akan kasih tahu ya, karena saya juga pernah di tahun 2010, 2013 dan juga di tahun 2016, 2017 saya ngerasain yang namanya depresi itu ya. Terus saya melakukan sholat. Pertama, saya nggak khusyuk. Yang kedua, saya merasakan pada waktu itu buang-buang waktu, nggak penting, karena nggak dapat sense-nya, nggak dapat apa ya, feel-nya gitu loh, khusyuknya itu nggak dapat. Lah, orang yang depresi disuruh sholat mana ada rasanya. Bagi mereka nggak penting, ini ngapain. Mohon maaf ya, saya harus frontal. Tapi kalau misalnya Anda Islam ya, terutama saudara-saudara yang Islam, Anda harus coba berpikir, oke? Reasoning, pakai logika aja. Orang yang depresi, kalau pondasi kan orang depresi gini, orang sholat kan pondasinya adalah akal sehat. Kalau misalnya akal sehatnya nggak ada, gimana mau sholat, gimana mau khusyuk, gimana mau mendapatkan apa ya, ketenangan. Oke.
Susah dong Bapak Ibu, ya nggak bisa. Itulah kenapa saya bilang tadi ya, ketika ketika Anda atau di sekitar Anda gitu ya, ada orang yang depresi, terus Anda sebagai keluarga ya, teman, kolega, rekan kerja dan macam-macam datang gitu, terus habis itu ngejudge, langsung kasih saran gitu ya, nggak ngefek. Orang yang depresi itu cenderung ragu akan Tuhan. Oke, saya ingatkan lagi, kalau misalnya Anda tiba-tiba datang kasih saran, langsung ngejudge, langsung menghakimi, yang awalnya ragu sama Tuhan jadinya yakin bahwa tidak ada Tuhan. Malah Anda yang membuat orang ini menjadi ateis. Penyebabnya adalah Anda sendiri. Gitu. Nah, terus apa yang harus Anda lakukan ya kalau misalnya Anda di sekeliling Anda gitu ya, ada orang yang depresi. Oke. Kalau misalnya di sini ada orang depresi gitu ya. Di sekeliling Anda ada orang depresi. Yang Anda harus lakukan adalah listening, dengerin. Karena orang depresi itu nggak butuh saran kalian, jujur dah. Coba teman-teman yang lagi nonton video ini dan lagi di kondisi depresi, Anda lebih butuh didengarkan atau butuh saran dari teman-teman? Tulis di komen ya. Karena menurut pengalaman pribadi yang pernah depresi dan juga menghadapi orang yang depresi, orang depresi itu cuma pengen didengerin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah divalidasi emosinya. Contoh misalnya orang depresi, aduh hidup tuh berat banget ya, aku capek banget nih jalanin hidup ini gitu. Ya aku ngerti hidup itu emang ini validasi nih. Oke, ini validasi. Ya, ya aku ngerti sih hidup emang berat banget emang dan ngeselin banget. Dan I know what you feel. Aku tahu perasaan kamu kalau misalnya kamu lagi puyeng banget sama hidup ini. Tapi tenang aja bro, oke? Aku temenin kamu. Kamu kalau misalnya ada apa-apa, minta bantuan. Ya semampuku lah. Tapi ingat ya teman-teman, oke, ini pesan juga buat teman-teman yang lagi mendengarkan orang yang depresi, beri bantuan semampunya Anda. Oke, ini yang pertama listening, yang kedua validasi, ya. Yang ketiga encourage atau mendorong orang atau teman-teman yang depresi untuk pergi ke psikolog, aduh sorry jelek, atau psikiater. Oh. Di encourage, didorong untuk selalu cek, untuk pergi ke psikolog ya, untuk mengingatkan minum obat. Oke, diproses juga journaling atau mungkin di encourage juga, didukung untuk misalnya konsultasi ke ubah diri juga boleh. Ubah diri ya, konsultasi lah. Aduh, boleh ya, gitu. Itu yang harus Anda lakukan. Ingat aja, LVE, simple. Listening, validation, encourage. Kalau misalnya di sekitar Anda ada yang mengalami depresi, oke, pesan ini buat yang di sekitarnya ada yang depresi, dan untuk orang yang benar-benar depresi alias yang sudah didiagnosis gitu ya. Ini misalnya Anda nih, pesan ini sekarang buat Anda yang saat ini lagi merasakan depresi dan sudah cek ke psikolog dan psikiater dan memang didiagnosis mengalami depresi gitu ya. Anda harus melakukan, tentu saja ya, minum obat yang sudah diberikan oleh psikiater. Tetap check up. Oke. Tetap check up. Terus minum obat ya. Terus tetap konsultasi. Jangan lelah. Saya ngerti banget prosesnya ini sangat
melelahkan dan menguras energi ya. Tapi kalau misalnya Anda mau sehat, ya lakukan ini, check up, terus habis itu minum obat yang rajin, terus konsultasi, datang ke psikolog, psikiater, atau bisa ke ubah diri juga boleh. Curhat, jangan lupa juga untuk curhat, oke? Curhat ke temen yang atau ya yang sekeliling Anda yang bisa dipercaya gitu ya. Atau mau curhat di psikolog, psikiater, atau ubah diri juga boleh. Curhat, terus habis itu saran saya ketika Anda lagi depresi, jangan sendirian. Jangan sendirian. Pikiran Anda ngaco soalnya. Pikiran Anda itu terlalu apa ya? Sekali lagi, predominan. Emosinya tuh dominan shame dan guilt. Oke? Kenapa Anda nggak boleh sendiri? Biar ada yang jagain. Pikiran Anda soalnya lagi kacau banget tuh. Oke? Kalau misalnya Anda konsultasi di ubah diri, itu ada praktek. Tolong dipraktekin. Kalau misalnya Anda nggak konsultasi di ubah diri, ya praktek yang diberikan sama psikolog atau psikiater. Psikolog sama psikiaternya menyuruh Anda untuk melakukan apa sebagai treatment. Gitu ya. Lalu pesan yang ketiga ini buat teman-teman yang belum ngecek ke psikolog atau psikiater tapi ngerasa bahwa kayaknya aku depresi deh gitu. Pesan saya adalah ada beberapa ya. Yang pertama tentu saja ya, check up. Pergi ke psikolog atau psikiater ya. Tentu saja. Konsultasi. Nah, konsultasi. Oke. Dan di sini Anda juga bisa konsultasi ke ubah diri lagi. Oke, di ubah diri. Saya akan bantu Anda untuk gimana caranya naikin, saya akan membantu Anda caranya untuk naikin emosi Anda yang di bawah, entah itu di shame, guilt, apati, ke peace, ke joy juga. Oke, saya akan bantu Anda dengan metode yang sudah teruji ke diri saya sendiri, dan akhirnya saya bisa lepas dari rasa depresi dan emosi-emosi yang ganggu itu ya. Gitu. Oke. Sudah. Oke. Jadi gitu ya, Bapak Ibu, kalau misalnya Anda kayak ngerasa kayaknya aku depresi deh, kalau misalnya dari penjelasan Brosen gitu ya, jangan self diagnose, intinya gitu. Jangan self diagnose. Anda harus check up dulu ke psikolog atau psikiater. Anda harus konsultasi. Oke. Check up ke psikolog, psikiater, konsultasi entah ke psikolog, psikiater tentu saja, atau ke ubah diri. Dan juga ya ada tambahan, sekali lagi sama kayak yang penderita atau yang mengalami depresi, yaitu curhat. Emosinya dibuangin. Karena ketika Anda curhat, itu emosi lagi dibuang. Lagi kan gini, energi itu ya, namanya juga emotion. Emosi itu dari kata emotion, energy in motion, energi dalam gerakan. Jadi kalau misalnya Anda merasakan sesuatu ya, itu energi tuh, emosi shame and guilt itu ada motionnya. Anda harus keluarin, entah lewat curhat, journaling gitu ya, atau olahraga macam-macam kayak gitu loh. Jangan dipendem, jangan ditahan. Ya, jangan ditahan, dikeluarin aja, tapi cara yang sehat. Dikeluarinnya dengan cara yang sehat, jangan yang destruktif, jangan yang merusak. Oke. Kalau misalnya ya materinya sudah sih ya, sampai sini aja gitu ya, materinya sampai sini aja. Kita di akhir video ini aku mau kasih pesan bahwa please ya, jangan kasih saran tanpa diminta gitu ya. Jangan bikin ilfil lah gitu loh. Karena kan orang yang depresi itu ibaratnya masih apa ya, bergejolak dengan emosinya gitu ya. Terus kalau misalnya Anda tambahkan dengan saran-saran atau judgement atau kayak menghakimi gitu ya, kalimat-kalimat yang menghakimi, itu malah Anda bikin apa ya, malah bikin parah gitu loh. Seperti yang saya bilang tadi, awalnya
Orang yang depresi itu ragu sama Tuhan ya, ragu sama Tuhan. Ketika Anda ujuk-ujuk memberikan saran, menghakimi, malah Anda yang membuat dirinya jadi gak percaya Tuhan gitu loh ya. Dan tentu saja untuk semuanya ya, entah yang masih sehat mental atau yang saat ini lagi budrak ya, lagi bludrak emosinya, lagi banyak negatifnya gitu ya, dominan negatif, please pergi ke psikolog, psikiater gitu ya. Dan untuk tambahan, kalau butuh juga ya, Bapak Ibu bisa konsultasi di Ubah Diri ya sama saya. Terus Anda bisa chat aja di nomor admin yang saya cantumkan di deskripsi. Oke, segitu aja video dari Ubah Diri. Nama saya Sen Pollux. Terima kasih sudah like. Kalau misalnya Anda bingung, mundurin lagi ya. Kalau misalnya udah 2 atau 3 kali ditonton tapi masih bingung juga gitu ya, boleh tanya di komen gitu. Terus terima kasih juga udah subscribe untuk dukungannya. Terima kasih juga udah donasi sebagai tanda bahwa Bapak Ibu mendukung channel Ubah Diri untuk menjadi lebih baik lagi, kualitas videonya jadi lebih keren lagi. Terima kasih banyak. Dan ya segitu dulu. Paling pesan dan doa saya adalah jaga kesehatan, entah itu fisik, mental ya. Kalau misalnya ada problem, cek sama yang ahlinya. Oke, jangan ngasal, jangan self diagnose, jangan ngejudge, jangan menghakimi, jangan kasih saran yang tidak diminta. Segitu dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.